Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya, Gia Cindy Renata sebagai pemateri pertama dan juga saudara Heritage Harlianto sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait tugas dari mata kuliah Hukum Internasional yang bertemakan perubahan iklim global dengan judul Tanggung Jawab Negara dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global berdasarkan Prinsip Common but Divergent Responsibilities. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, tentunya kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Perubahan iklim pada saat ini bukan hanya sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga sudah berkembang menjadi isu global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, maupun hukum internasional. Berdasarkan laporan IPCC, di berbagai negara itu sekarang terjadi seperti kenaikan permukaan laut, kemudian juga peningkatan suhu global yang menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup berbagai manusia di berbagai negara. Kondisi ini itu menunjukkan bahwasannya perubahan iklim bukan hanya sekedar persoalan lintas negara yang tidak hanya dapat diselesaikan secara individual, melainkan juga membutuhkan kerjasama secara internasional. Nah, setelah membahas pembahasan tadi, dalam konteks hukum internasional tentunya saja kita perlu mengetahui persoalan utama yang muncul adalah bagaimana membagi tanggung jawab negara secara adil dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka di dalam konteks hukum internasional itu dibentuknya rezim hukum perubahan iklim melalui beberapa instrumen penting, seperti adanya United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, ada juga Protokol Kyoto, ada juga Paris Agreement, dan ketiga instrumen ini didasarkan pada prinsip yang dikenal sebagai Common but Divergent Responsibilities, atau disingkat sebagai prinsip CBDR. Prinsip ini menjelaskan bahwasannya semua negara tanpa terkecuali itu memiliki tanggung jawab bersama untuk sama-sama melindungi sistem iklim global. Namun, secara pembebanan itu setiap negaranya tidak dibagi sama rata, melainkan juga ada dua hal utama. Yang pertama itu berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi gas rumah kaca, dan yang kedua itu berdasarkan kapasitas nasional masing-masing negara. Contohnya seperti negara maju yang sejak lama menjadi penyumbang emisi terbesar, itu tentunya dipandang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan negara yang tidak selain dari itu. Nah, setelah membahas mengenai pengaturan, kita beralih kepada desain ataupun penerapannya. Namun dalam praktiknya ini, penerapan prinsip CBDR ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan juga praktik di lapangan, di mana negara maju ini seringkali belum sepenuhnya memenuhi komitmen pendanaan iklim terhadap negara yang berkembang. Kemudian dari sisi negara berkembang itu, negara berkembang ini berada di dalam posisi yang cukup dilematis dikarenakan harus menurunkan emisi di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi tanggung jawab negara dalam menghadapi perubahan iklim global. Mengingat bahwasannya negara ini merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari rakyat, wilayah, kedaulatan, maupun pemerintahan yang elemen-elemen tersebut itu memiliki tujuan yang sama. Dan tentu saja, negara ini merupakan subjek hukum internasional dan merupakan salah satu subjek utama di dalam konteks hukum internasional. Maka dari itu, setiap negara tentu saja memiliki tanggung jawab dalam konteks menanggulangi bagaimana apabila terjadinya suatu perubahan iklim global. Demikian penjelasan bagian pertama dari saya mengenai pendahuluan dan juga pengertian secara singkat mengenai negara. Yang materi selanjutnya akan disampaikan mengenai tanggung jawab negara, apa saja yang dapat dilakukan oleh negara dalam konteks perubahan iklim global yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heritage Harlianto dari kelas C semester 7. Sedikit menjelaskan tanggung jawab negara dalam menghadapi perubahan iklim global
berdasarkan prinsip common but differentiated yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ya. Saya di sini menjelaskan sedikit prinsip common but differentiated responsibilities. Prinsip CBDR menegaskan bahwa perlindungan terhadap sistem iklim global merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara. Namun pelaksanaannya dibedakan berdasarkan kontribusi histori terhadap emisi gas rumah kaca serta kapasitas ekonomi dan teknologi masing-masing negara. Prinsip ini menjadi dasar normatif dalam membedakan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang. CBDR dalam Paris Agreement. Dalam Paris Agreement, prinsip CBDR diterapkan melalui mekanisme NDC, di mana setiap negara menetapkan sendiri target penelusuran emisi sesuai dengan kondisi nasional. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan menghormati kedaulatan negara, namun di sisi lain melemahnya daya ikat hukum karena tidak disertai sanksi yang mengikat. Metode penelitian di sini, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis norma hukum yang bertujuan dalam perjanjian internasional, doktrin hukum, serta laporan internasional yang relevan. Sehingga penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah yang berlaku, bukan sebagai perilaku empiris. Temuannya, secara normatif prinsip CBDR telah memberikan kerangka keadilan iklim dalam hukum internasional dengan menempatkan negara maju sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Prinsip ini juga menjadi dasar legality misi bagi negara berkembang untuk memperoleh dukungan dengan keadaan dan alih teknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya, dalam praktiknya, penerapan prinsip CBDR masih menghadapi berbagai kendala, komitmen, perbedaan iklim, dan transfer teknologi dari negara. Selanjutnya, tantangan utama penerapan prinsip CBDR terletak pada karakter soft law dalam rezim hukum perubahan iklim internasional. Selain itu, terdapat ketegangan antara kewajiban mitigasi perubahan iklim dan kebutuhan perkembangan nasional, khususnya bagi negara berkembang yang masih bergantung pada energi fosil. Di tengah lemahnya penegakan hukum internasional, litigasi iklim di tingkat nasional menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengadilan di berbagai negara mulai menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Sehingga prinsip CBDR mulai diimplementasikan melalui instrumen hukum domestik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prinsip common but differentiated responsibilities merupakan fondasi yuridis utama dalam pembagian tanggung jawab negara menghadapi perubahan iklim global. Namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena lemahnya mekanisme penegakan hukum dan ketidakseimbangan pemenuhan komitmen negara. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.